telah berdosa dalam pikiran, perbuatan, dan kata, melawan dikau dan sakiti sesama. Di hadapanmu kami mengaku, ampunilah. Bapa, ampuni kami telah berdosa, dengan sengaja maupun tak sengaja, melawan dikau dan sakiti sesama. Di hadapanmu kami mengaku, ampunilah. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, namun kami dilanda keserakahan, membiarkan orang lain kekurangan. Ubahlah hati kami seperti hati Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, puji syukur pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dalam hikmat pagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, berilah fokus kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, juga berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Firman pada hari ini berjudul Putranya yang Tunggal. Diambil dari Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah sebuah kisah yang mengharukan yang dialami oleh Albert Drecker. Suatu hari, Albert Drecker meninggalkan gardu jaganya untuk menutup jembatan gantung yang melintas di sungai Passaic, karena akan ada kereta api yang menyeberang. Putranya yang baru berumur 10 tahun datang berlari-larian menyusul dia. Namun, tiba-tiba anak itu terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Jeritannya sampai ke telinga sang ayah. Tepat di mana sang ayah sedang menutup jembatan gantung tersebut, dan kereta api itu akan segera meluncur makin dekat dan makin cepat ke arah jembatan. Meninggalkan jembatan berarti hilangnya banyak nyawa. Sedangkan tetap pada tugasnya berarti mengorbankan nyawa putranya sendiri. Ia memilih tetap pada tugasnya dan kereta api itu menyeberang dengan aman. Ketika ia berpaling ke arah putranya, anak itu telah tenggelam. Memang pekerjaan Albert Drecker hanya sebagai penjaga jembatan gantung. Tetapi ia telah menunaikan tugasnya dengan pengabdian yang tinggi dan hati yang benar-benar tabah. Ia mengorbankan putranya. Itulah gambaran kasih manusia yang sangat mulia. Namun, kasih Allah jauh lebih besar, bahkan jauh lebih mulia dari itu. Allah memberikan anaknya mati bukan untuk orang yang baik, tetapi untuk orang-orang yang tidak baik, yaitu musuh-musuhnya,
orang-orang berdosa. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 6-8 mencatat demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berdasarkan Roma 5 ayat 6-8, status dan posisi manusia berdosa di hadapan Allah adalah orang-orang durhaka atau orang-orang yang jauh dari Allah atau orang yang hidup melawan Allah. Lebih jelas lagi disebutkan di ayat 10, kita adalah seteru Allah, yaitu orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, musuh-musuh Allah. Kristus bersedia mati untuk orang-orang yang seperti ini merupakan sungguh suatu hal yang misterius, suatu hal yang bertentangan dengan akal pikiran sehat manusia. Suatu contoh kasih yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengagumi dan terkesima dengan perbuatan kasih Allah itu sampai selama-lamanya. Ini adalah pembuktian kasih yang sejati, yang menakjubkan. Terpujilah Tuhan yang sungguh mengasihi kita manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih memusuhi Engkau, menjadi musuh-Mu, melawan Engkau, hidup di dalam kuasa dosa. Engkau mengasihi kami dan Engkau merelakan putra-Mu untuk menebus kami dari kuasa maut. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan tolonglah kami agar di dalam hari-hari kami ingat akan kasih-Mu, menghargai kasih-Mu, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Selalu mengingat kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bapa, ampuni kami telah berdosa dalam pikiran, perbuatan, dan kata, melawan Dikau dan sakiti sesama. Di hadapan-Mu kami mengaku, ampunilah. Bapa, ampuni kami telah berdosa dengan sengaja maupun tak sengaja, melawan Dikau dan sakiti sesama. Di hadapan-Mu kami mengaku, ampunilah. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, namun kami dilanda keserakahan, membiarkan orang lain kekurangan. Ubahlah hati kami seperti hati Tuhan.